Zahra meletakkan pulpennya di atas tumpukan dokumen yang baru saja selesai ia periksa. Jam di dinding ruang kerjanya yang luas menunjukkan pukul 8 malam. Ia melirik keluar jendela, ke arah taman belakang yang lampunya menyala temaram, memantulkan bayangan pepohonan di atas kolam renang yang tenang. Semuanya tampak sempurna, persis seperti kehidupan yang telah ia bangun selama 10 tahun terakhir bersama suaminya, Arga. Rumah ini adalah saksi bisu kerja kerasnya. Sebuah istana megah di kawasan elit ibu kota, yang setiap sudutnya ia rancang sendiri, dibeli dengan uang yang ia kumpulkan jauh sebelum Arga menjadi sesukses sekarang. Zahra adalah wanita karir sejati. Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia adalah otak di balik kesuksesan perusahaan konsultan properti yang mereka rintis bersama. Sebenarnya, lebih tepat jika disebut perusahaan miliknya. Ide, modal awal, dan strategi bisnis semuanya berasal darinya. Arga, suaminya yang setahun lebih tua darinya, adalah wajah perusahaan. Dia tampan, karismatik, dan pandai merangkai kata. Kombinasi yang sempurna. Zahra membangun fondasi yang kokoh, sementara Arga memoles fasadnya hingga tampak berkilauan di mata klien dan kolega. Mereka adalah tim yang solid, atau setidaknya itulah yang selalu Zahra yakini. Hubungan mereka berdua berawal dari cinta di masa kuliah. Zahra, si mahasiswi cerdas dengan ambisi setinggi langit, dan Arga, pemuda populer dengan senyum menawan yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Mereka menikah setelah lulus, memulai segalanya dari nol. Tinggal di sebuah kontrakan sempit, makan seadanya, namun penuh dengan tawa dan mimpi. Zahra yang mendorong Arga untuk maju, melihat potensi di dalam dirinya yang bahkan Arga sendiri tidak menyadarinya. Ia mengorbankan banyak hal, bekerja siang malam, menunda keinginan untuk memiliki anak demi fokus membangun pilar-pilar bisnis mereka. Dan usahanya tidak sia-sia. Kini, mereka berada di puncak. Semua yang dulu hanya angan-angan, sekarang menjadi kenyataan. Mobil mewah berjejer di garasi, liburan ke luar negeri menjadi agenda rutin, dan nama mereka disegani di kalangan pebisnis. Zahra pikir, inilah buah dari kesabaran dan kerja kerasnya. Ia memiliki segalanya. Karir yang cemerlang dan suami yang ia cintai sepenuh hati. Namun, beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa janggal. Sebuah nada sumbang dalam melodi sempurna kehidupan mereka. Arga semakin sering pulang larut. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, bertemu klien penting, atau menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Awalnya Zahra memakluminya. Bisnis sedang berkembang pesat. Tentu saja suaminya harus bekerja lebih keras. Ia bahkan sering menyiapkan air hangat dan makan malam untuk Arga. Tak peduli selelah apapun dirinya setelah seharian bekerja. "Maaf ya, sayang, aku pulang malam lagi," kata Arga suatu malam, mencium kening Zahra sekilas sebelum melonggarkan dasinya. "Ada proyek besar di luar kota. Persiapannya harus matang." Zahra tersenyum, membantunya melepaskan jas. "Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Tapi jangan lupa jaga kesehatan." Tentu saja. Untungnya ada Fania yang bantu. Dia benar-benar cekatan. Semua laporan dan materi presentasi beres di tangannya. Lanjut Arga, sambil berjalan menuju kamar mandi. Fania. Nama itu semakin sering terdengar dari mulut Arga. Fania adalah asisten pribadi Arga yang baru, direkrut sekitar 6 bulan yang lalu. Seorang gadis muda, lulusan baru, yang menurut Arga sangat berdedikasi dan cerdas. Zahra pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara kantor. Anaknya memang tampak sopan, sedikit pemalu, dengan penampilan yang sederhana namun manis. Zahra tidak menaruh curiga apapun. Ia justru senang Arga memiliki asisten yang kompeten, yang bisa meringankan beban kerjanya. Tapi frekuensi penyebutan nama Fania mulai mengganggunya. Lembur selalu bersama Fania. Perjalanan dinas selalu ditemani Fania. Bahkan saat makan malam berdua pun, Arga sesekali memuji kinerja Fania. Presentasi tadi sukses besar. Ide Fania untuk memasukkan data demografi terbaru benar-benar brilian. Atau, aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada Fania. Jadwalku yang berantakan bisa teratur kembali. Sebuah alarm kecil berbunyi di benak Zahra, tapi ia segera mematikannya. Ia tidak mau menjadi istri pencemburu yang posesif. Ia percaya pada Arga. 10 tahun pernikahan bukan waktu yang singkat. Mereka telah melewati suka dan duka bersama. Tidak mungkin Arga mengkhianati kepercayaan yang telah ia berikan sepenuhnya. Mungkin ia hanya terlalu lelah dan pikirannya menjadi negatif. Malam ini,
Arga kembali berjanji akan pulang lebih awal untuk makan malam bersamanya. Zahra sudah memasak makanan favorit suaminya, udang saus padang dan tumis kangkung. Ia menata meja makan dengan cantik, menyalakan lilin aromaterapi dengan wangi lavender yang menenangkan. Ia ingin menciptakan suasana yang hangat dan romantis, mengusir segala kecurigaan konyol yang sempat terlintas di benaknya. Pukul 9. Arga belum juga tiba. Zahra mencoba meneleponnya, tapi panggilannya dialihkan. Ia mengirim pesan singkat. Mas, kamu di mana? Makan malamnya sudah siap. 1 centang. Pesan itu bahkan tidak terkirim. Hati Zahra mulai resah. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Arga sedang menyetir atau ponselnya kehabisan baterai. Ia memutuskan untuk menunggu di ruang keluarga sambil menonton televisi. Tapi matanya tidak fokus pada layar. Pikirannya melayang kemana-mana. Ia teringat bagaimana Arga berubah beberapa waktu belakangan. Dulu, Arga tidak pernah bisa lepas dari ponselnya jika berada di dekat Zahra. Sekarang, ponsel itu selalu dalam mode senyap dan layarnya menghadap ke bawah. Dulu, Arga selalu menceritakan semua hal tentang harinya. Sekarang, ceritanya terasa seperti ringkasan yang sudah disunting. Lamunannya buyar ketika mendengar suara mobil memasuki halaman rumah. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia bergegas ke pintu depan, menyiapkan senyum terbaiknya. Pintu terbuka, dan di sanalah Arga berdiri. Tapi senyum Zahra membeku di bibirnya. Arga tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri seorang wanita muda yang tampak pucat dan ketakutan. Fania. Asisten pribadi suaminya itu berdiri di sana, di ambang pintu rumahnya, dengan mata yang sembab dan perut yang sedikit membuncit, yang entah kenapa baru Zahra sadari sekarang di balik blus longgar yang dikenakannya. Zahra menatap Arga, meminta penjelasan tanpa kata. Wajah suaminya pias, tatapannya menghindari mata Zahra. Zahra, panggil Arga dengan suara serak. Ada yang harus kita bicarakan. Angin malam berembus masuk, terasa menusuk kulit Zahra. Wangi lavender dari ruang makan kini terasa memuakan. Ia tahu, surga yang selama ini ia tinggali, baru saja runtuh berkeping-keping di depan matanya. Malam yang seharusnya menjadi malam yang hangat, berubah menjadi awal dari sebuah badai yang akan menghancurkan segalanya. Zahra mempersilakan mereka masuk bukan karena kebaikan hati, melainkan karena ia tidak ingin para tetangga menyaksikan drama yang akan segera terjadi di teras rumahnya. Ia menutup pintu dengan pelan. Suara kliknya terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Ia berjalan mendahului mereka ke ruang tamu. Setiap langkahnya terasa berat seolah kakinya terbuat dari timah. Ia tidak menyalakan lampu utama yang terang benderang, membiarkan ruangan itu hanya diterangi oleh lampu sudut yang redup, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari-nari di dinding. Ia duduk di sofa tunggal, menyilangkan kakinya, dan menatap kedua tamunya yang tak diundang dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Posisinya lebih tinggi dari mereka berdua yang memilih duduk berdampingan di sofa panjang di hadapannya. Arga tampak seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis, sementara Fania terus menundukkan kepala. Jemarinya saling bertaut di atas pangkuannya, bahunya bergetar menahan isak. Pemandangan itu begitu klise, seperti adegan dalam sinetron murahan yang sering ditertawakan oleh Zahra. Tapi malam ini, ia adalah tokoh utama dalam drama menyedihkan itu. Jadi, Zahra memulai. Suaranya terdengar tenang, datar, dan tajam seperti serpihan kaca. Ketenangan itu mengejutkan dirinya sendiri. Ia membayangkan akan berteriak, menangis, atau melempar barang, tapi yang keluar hanyalah keheningan beku. Ada apa ini, Arga? Kenapa kamu membawa dia ke rumah ini? Arga menelan ludah. Kerongkongannya terasa kering. Ia meraih tangan Fania, seolah mencari kekuatan. Zahra, maafkan aku. Aku tahu aku salah besar. Zahra mengangkat sebelah alisnya. Salah? Tentu saja kamu salah. Pertanyaanku bukan itu. Pertanyaanku adalah kenapa? Arga menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Fania, dia hamil. Meskipun Zahra sudah menduganya saat melihat perut buncit Fania di ambang pintu, mendengar kata-kata itu keluar langsung dari mulut suaminya terasa seperti hantaman palu godam di dadanya. Udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Sakitnya bukan main. Sakit yang merambat dari ulu hati, menjalar ke seluruh tubuh, membuat ujung-ujung jarinya terasa kebas. 10 tahun ia menunda kehamilan demi membangun masa depan mereka. Dan sekarang, seorang wanita asing datang ke rumahnya, mengandung anak suaminya. Ironi yang begitu kejam.
Zahra tidak bereaksi. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Kekosongan di matanya membuat Arga semakin gugup. Ia lebih suka Zahra marah atau berteriak daripada diam seperti ini. Anakku, lanjut Arga. Suaranya bergetar. Dia mengandung anakku. Lalu, tanya Zahra, singkat dan menusuk. Pertanyaan itu membuat Arga dan Fania saling berpandangan. Mereka jelas tidak menyangka reaksi Zahra akan sedingin ini. Mungkin mereka berharap Zahra akan histeris, sehingga mereka bisa lebih mudah mengendalikannya dengan rasa bersalah. Ra, aku tidak bermaksud menyakitimu, kata Arga lagi. Nadanya memelas. Semuanya terjadi begitu saja. Aku hilaf. Hilaf. Zahra tertawa kecil. Tawa tanpa kegembiraan yang terdengar mengerikan. Hilaf itu sekali. Arga, kalau sampai perempuan ini hamil, itu bukan hilaf. Itu kebiasaan. Itu kesengajaan. Ia mengalihkan pandangannya pada Fania yang semakin menunduk. Dan kamu, desisnya. Kamu tahu dia sudah punya istri, kan? Fania akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras di pipinya yang pucat. Maafkan saya, Bu Zahra. Saya juga tidak mau ini terjadi. Mas Arga bilang. Mas Arga? Potong Zahra dengan cepat. Nadanya penuh penekanan. Sejak kapan kamu memanggil suamiku dengan sebutan, Mas? Fania terdiam. Lidahnya keluh. Arga segera mengambil alih. Sudah, Ra. Jangan salahkan Fania sepenuhnya. Ini juga salahku. Aku yang salah. Tapi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Ada janin yang tidak berdosa di dalam kandungannya. Kita harus mencari jalan keluar terbaik. Zahra bersandar di sofanya, menatap langit-langit sejenak sebelum kembali menatap mereka berdua dengan sorot mata yang menggelap. Jalan keluar terbaik? Jalan keluar terbaik adalah kalian berdua enyah dari hadapanku sekarang juga. Tidak bisa begitu, Zahra. Suara Arga sedikit meninggi. Keputusasaan mulai terdengar. Aku harus bertanggung jawab. Aku tidak mungkin meninggalkan Fania dalam kondisi seperti ini. Oh, jadi kamu mau bertanggung jawab? Sindir Zahra. Bagus. Itu memang seharusnya. Lalu apa rencanamu? Wahai pria yang bertanggung jawab? Ceraikan aku? Atau kamu pikir aku akan rela berbagi suami dengan asisten pribadimu? Disinilah momen yang paling ditakuti dan sekaligus paling ditunggu oleh Zahra tiba. Momen di mana kebusukan yang sebenarnya akan terungkap. Arga menatapnya dengan tatapan yang Zahra kenal sebagai tatapan, memohon pengertian. Tatapan yang sama yang ia gunakan dulu saat meminta Zahra untuk memberinya modal usaha. Tatapan manipulatif. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Ra, kamu adalah istriku, cintaku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, katanya, mencoba terdengar tulus. Tapi aku juga harus menikahi Fania demi anak kami. Dunia Zahra benar-benar berhenti berputar. Poligami. Kata itu berdengung di telinganya. Suaminya, pria yang ia puja, yang ia bangun dari nol, kini memintanya untuk berbagi. Berbagi ranjang, berbagi kehidupan, berbagi masa depan. Sebelum Zahra sempat merespons, Fania angkat bicara dengan suara lirih yang dibuat-buat. Saya tidak akan mengganggu rumah tangga ibu. Saya janji. Saya hanya butuh status untuk anak saya. Saya rela menjadi istri kedua, Bu. Asal anak saya punya ayah yang sah. Zahra menatap Fania dengan jijik. Akting yang luar biasa. Ia memainkan perannya sebagai korban dengan sangat baik. Wanita lugu yang terperosok dalam dosa karena bujuk rayu pria beristri. Zahra bisa melihat ambisi dan kelicikan di balik selubung air mata itu. Jadi, itu jalan keluar kalian? Tanya Zahra dengan suara yang nyaris berbisik. Kalian datang ke sini, ke rumahku, mengumumkan perzinahan kalian, dan memintaku untuk menerima perempuan ini sebagai maduku? Begitu. Arga mengangguk pelan. Aku tahu ini berat untukmu, Rah, tapi tolong, cobalah mengerti posisiku. Demi nama baik keluarga kita. Demi masa depan anak ini. Zahra terdiam cukup lama, membiarkan kata-kata Arga menggantung di udara. Nama baik keluarga? Keluarga yang mana? Keluarga yang baru saja ia hancurkan? Ia menatap wajah suaminya lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa Arga yang dulu ia kenal. Pria sederhana dengan mimpi besar yang selalu menggenggam tangannya erat. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ada di hadapannya adalah seorang pengecut. Seorang oportunis yang serakah. Lalu,
Arga mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Kalimat yang membunuh semua sisa cinta dan harapan di hati Zahra, dan menggantinya dengan kebencian yang murni dan dingin. Dan ada satu hal lagi, Ra, kata Arga ragu-ragu. Karena semua terjadi begitu cepat, kami belum punya persiapan apa-apa. Kami butuh biaya untuk pernikahan. Aku harap kamu mau membantu kami. Anggap saja ini sebagai... Zahra tidak membiarkannya selesai. Ia berdiri dari sofanya. Gerakannya begitu cepat hingga membuat Arga dan Fania terlonjak kaget. Cukup, kata Zahra. Suaranya tidak lagi dingin, tapi membara seperti api. Cukup. Ia berjalan mendekati mereka, berhenti tepat di depan Arga. Ia menatap lurus ke mata suaminya. Kamu datang ke rumah yang aku beli dengan keringatku, duduk di sofa yang aku pilih, setelah meniduri perempuan lain hingga hamil, lalu kamu memintaku untuk menerima poligami, dan tidak hanya itu, kamu juga memintaku untuk membiayai pernikahan kalian. Setiap kata adalah tamparan. Arga tidak sanggup menatap mata Zahra yang menyala-nyala. Apa kamu pikir aku ini bodoh, Arga? Apa kamu pikir aku ini malaikat tanpa hati yang akan tersenyum dan merestui pengkhianatan kalian? Zahra beralih ke Fania, yang kini gemetar ketakutan. Dan kamu, jangan berakting menjadi korban di depanku. Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Kamu mengincar suamiku, mengincar hartanya, mengincar kehidupan nyaman yang tidak pernah bisa kamu dapatkan dengan usahamu sendiri. Dan kamu menggunakan perutmu itu sebagai senjata. Keluar, teriak Zahra. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia menunjuk ke arah pintu. Keluar dari rumahku sekarang juga. Arga mencoba meraih lengan Zahra. Ra, dengarkan aku dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Zahra menepis tangannya dengan kasar. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hubungan kita selesai malam ini. Detik ini juga. Ia menarik napas, mencoba menenangkan dirinya sejenak. Lalu menatap mereka berdua dengan tatapan paling dingin yang bisa ia kumpulkan. Kamu mau bertanggung jawab? Silakan. Nikahi dia. Tapi jangan harap sepeser pun uang dariku. Dan rumah ini, mobil ini, perusahaan ini, semuanya milikku. Kamu tidak punya apa-apa. Arga, kamu datang padaku tanpa membawa apa-apa. Dan kamu akan pergi tanpa membawa apa-apa. Ia berjalan ke arah pintu dan membukanya lebar-lebar. Pergi. Atau aku akan memanggil satpam untuk menyeret kalian keluar. Arga menatap Zahra dengan tidak percaya. Ia tidak pernah melihat sisi Zahra yang seperti ini. Ia selalu mengenal Zahra yang lembut, pengertian, dan pemaaf. Ia tidak menyangka Zahra bisa sekeras ini. Melihat Arga yang ragu, Fania menarik-narik lengan bajunya. Mas, ayo kita pergi dulu. Nanti kita bicara lagi kalau Bu Zahra sudah tenang. Arga akhirnya berdiri, menarik Fania bersamanya. Saat melewati ambang pintu, ia berhenti dan menoleh ke arah Zahra. Kamu akan menyesali ini, Zahra. Zahra tersenyum sinis. Oh, aku jamin tidak. Tapi kamu pasti akan menyesal. Setelah mereka berdua benar-benar hilang dari pandangan, Zahra membanting pintu dengan sekuat tenaga. Ia bersandar di balik pintu, tubuhnya luruh ke lantai. Kakinya tidak sanggup lagi menopang berat badannya. Keheningan rumah tiba-tiba terasa begitu memekakan. Disinilah tangisnya pecah. Bukan tangis kesedihan seorang wanita yang patah hati, tapi tangis kemarahan seorang pejuang yang baru saja diserang di bentengnya sendiri. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya, tapi di dalam hatinya, sebuah api telah tersulut. Api pembalasan. Setelah beberapa menit, ia berhenti menangis. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Ia bangkit berdiri, berjalan dengan langkah mantap menuju ruang kerjanya. Ia mengambil ponselnya dari atas meja. Tangannya tidak lagi gemetar. Jarinya dengan cepat mencari sebuah nama di daftar kontak. Nadira, sahabatnya sejak kuliah. Seorang pengacara perceraian terbaik di kota ini. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. Halo, Ra? Tumben menelepon malam-malam. Zahra menarik napas dalam-dalam. Suaranya terdengar sangat tenang. Nadira, aku butuh pengacara. Aku mau gugat cerai Arga. Dan aku mau kamu memastikan dia tidak mendapatkan apapun. Aku ingin dia dan perempuan itu miskin. Aku ingin mereka menjadi gelandangan. Di seberang telepon, Nadira terdiam sejenak, terkejut mendengar nada suara sahabatnya. Tapi sebagai seorang profesional,
Ia tahu apa yang harus dikatakan. Aku akan siapkan semuanya. Datanglah ke kantorku besok pagi. Bawa semua dokumen yang kamu punya. Perang akan kita mulai. Zahra tidak tidur semalam suntuk. Setelah panggilan teleponnya dengan Nadira berakhir, ia tidak kembali ke kamar tidur yang terasa asing dan dingin itu. Kamar yang ranjangnya kini terasa tercemar oleh kebohongan. Sebagai gantinya, ia menghabiskan sisa malam di ruang kerjanya. Ditemani secangkir kopi hitam pekat yang sudah mendingin, ia duduk di kursi kulitnya yang nyaman, menatap kosong ke arah deretan penghargaan bisnis yang terpajang di dinding. Dulu, piala-piala berkilauan itu adalah simbol kebanggaan, bukti dari kerja keras dan kemitraan yang ia kira solid bersama Arga. Malam ini, semua itu terasa seperti lelucon pahit. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kekosongan yang aneh. Kekosongan yang diisi oleh amarah yang membara pelan dan mantap, seperti bara api di bawah tumpukan abu. Pikirannya bekerja dengan kecepatan luar biasa, memutar ulang setiap kejadian, setiap percakapan, setiap kejanggalan kecil selama berbulan-bulan terakhir yang kini tampak begitu jelas. Cara Arga yang sering menyembunyikan layar ponselnya. Alasan lembur yang terdengar semakin tidak masuk akal. Hadiah-hadiah kecil yang Arga berikan padanya, yang sekarang ia sadari mungkin adalah cara untuk menutupi rasa bersalah. Semuanya membentuk sebuah mozaik pengkhianatan yang utuh dan menjijikan. Pukul 7 pagi, tanpa mandi, Zahra mengganti pakaian tidurnya dengan setelan kerja yang paling formal yang ia miliki. Sebuah blazer hitam yang tegas, kemeja putih bersih, dan celana bahan yang pas di badan. Ia mengikat rambutnya ke belakang dengan kencang, memoleskan lipstik merah menyala pada bibirnya. Saat bercermin, ia melihat pantulan seorang wanita yang berbeda. Matanya yang biasanya hangat kini tampak tajam dan dingin. Ada garis kelelahan di bawahnya, tetapi juga ada sorot tekad yang tak tergoyahkan. Ia bukan lagi Zahra, sang istri yang penuh cinta. Ia adalah seorang pejuang yang akan maju ke medan perang. Perjalanan menuju kantor Nadira di pusat distrik bisnis terasa surreal. Jakarta di pagi hari seperti biasa, riuh dan padat. Namun bagi Zahra, semua pemandangan itu terasa seperti film bisu yang diputar di balik kaca mobil. Pikirannya sudah berada di tempat lain, di ruang rapat di mana ia akan menyusun strategi untuk menghancurkan pria yang pernah menjadi pusat dunianya. Ia tidak merasakan kesedihan saat memikirkan itu. Yang ada hanyalah sebuah kepuasan dingin. Arga telah memilih jalannya sendiri, dan sekarang, Zahra akan memastikan jalan itu menuju ke jurang kehancuran. Kantor firma hukum Nadira O Partners menempati satu lantai di sebuah gedung pencakar langit yang modern. Interiornya didominasi warna abu-abu, putih, dan hitam, memberikan kesan profesional, efisien, dan tanpa basa-basi. Sangat mencerminkan kepribadian pemiliknya. Nadira sudah menunggunya di ruang rapat, ditemani secangkir teh hijau hangat dan setumpuk map kosong yang siap diisi. Nadira, sahabatnya sejak hari pertama ospek kuliah, adalah kebalikan dari Zahra dalam banyak hal. Jika Zahra membangun impian, Nadira memastikan impian itu dilindungi oleh hukum. Ia wanita yang logis, pragmatis, dan bicaranya selalu langsung ke inti permasalahan. Ia memeluk Zahra singkat saat sahabatnya itu masuk. Pelukan yang tidak penuh simpati, melainkan penuh dukungan. Duduk, Ra, ceritakan semuanya dari awal. Tanpa ada yang terlewat, sekecil apapun. Katanya sambil mempersilakan Zahra duduk. Zahra menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang tenang dan terkendali, ia menceritakan semua kejadian tadi malam. Mulai dari kepulangan Arga bersama Fania, pengakuan tentang kehamilan itu, hingga permintaan gila tentang poligami dan biaya pernikahan. Ia menceritakannya bukan sebagai seorang istri yang patah hati, melainkan seperti seorang klien yang sedang melaporkan kronologi kasus kepada pengacaranya. Ia tidak menangis. Tidak ada nada bergetar dalam suaranya. Ia hanya menyajikan fakta. Nadira mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan di buku legalnya. Wajahnya mengeras saat Zahra sampai pada bagian permintaan biaya pernikahan. Brengsek, desis Nadira pelan. Satu-satunya kata non-hukum yang keluar dari mulutnya pagi itu. Orang itu benar-benar tidak punya urat malu. Setelah Zahra selesai, Nadira menutup catatannya dan menatap sahabatnya lekat-lekat. Oke, Ra, aku sudah paham situasinya. Sekarang, aku mau kamu jawab dengan jujur. Apa tujuan akhirmu? Apa kamu hanya mau bercerai secepatnya dan melupakan semua ini? Atau kamu mau apa yang kamu katakan di telepon tadi malam? Aku mau yang kedua, jawab Zahra tanpa ragu.
Aku mau dia merasakan apa yang aku rasakan. Dikhianati, direndahkan, dan ditinggalkan tanpa apa-apa. Aku membangun semua ini, Nat. Setiap batu bata di rumah itu, setiap lembar saham di perusahaan itu, semuanya berasal dari keringatku, dari malam-malamku yang tanpa tidur. Dia tidak berhak mendapatkan apapun. Nadira mengangguk. Sorot matanya menunjukkan keseriusan. Bagus. Kalau begitu, lupakan tentang perceraian yang cepat dan damai. Ini akan menjadi perang. Perang yang kotor dan melelahkan. Kamu siap? Aku siap, jawab Zahra. Suaranya mantap. Baiklah, kata Nadira sambil membuka sebuah map. Kita mulai dari dasar hukum. Dalam kasus perceraian, ada yang namanya harta gonogini atau harta bersama, yaitu semua aset yang didapat selama masa pernikahan. Secara teori, pengadilan akan membaginya 50-50. Hati Zahra sedikit mencelos mendengarnya, tapi Nadira mengangkat tangannya. Itu teorinya. Tapi ada banyak pengecualian. Pertama, harta bawaan. Aset yang kamu miliki sebelum menikah adalah 100% milikmu. Modal awal perusahaan itu dari mana? Uangmu pribadi sebelum menikah. Iya, sahut Zahra. Dari tabunganku dan sebagian kecil warisan dari kakekku. Arga waktu itu tidak punya apa-apa. Bagus. Itu poin pertama kita. Kita bisa buktikan bahwa perusahaan itu pada dasarnya adalah pengembangan dari harta bawaanmu. Akan sulit bagi dia untuk mengklaim setengahnya, jelas Nadira sambil menulis. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah faktor kesalahan. Perselingkuhan yang menghasilkan anak di luar nikah adalah kesalahan berat. Itu bisa sangat memengaruhi keputusan hakim dalam pembagian aset. Tapi kita butuh lebih dari itu. Jika kita hanya mengandalkan bukti perselingkuhan, mungkin hakim hanya akan memberimu porsi lebih besar, katakanlah 70%. Tapi tujuanmu adalah 100%, kan? Zahra mengangguk. Maka, kita butuh senjata pamungkas, lanjut Nadira. Kita harus membuktikan bahwa Arga tidak hanya berkhianat secara personal, tapi juga secara finansial. Kita harus buktikan dia melakukan penyelewengan dana, baik dari rekening bersama maupun dari kas perusahaan, untuk membiayai perselingkuhannya. Jika kita bisa membuktikan itu, kita bukan hanya menggugat cerai, kita bisa menuntutnya atas penggelapan. Di titik itu, dia tidak akan punya posisi tawar sama sekali. Dia akan berlutut memohon agar tidak dipenjara, dan dia akan rela menandatangani surat apapun yang kita sodorkan, termasuk surat pelepasan hak atas semua aset. Sebuah rencana yang kejam, tapi sangat adil di mata Zahra. Rencana itu memberikan tujuan yang jelas pada amarahnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Zahra. Mulai hari ini, kamu harus mengumpulkan semua bukti. Semua. Laporan rekening koran dari rekening pribadimu, rekening bersama, dan rekening perusahaan selama setidaknya 1 tahun terakhir. Tagihan kartu kredit, milikmu dan milik Arga. Laporan pengeluaran dinas Arga. Catat semua transaksi yang mencurigakan. Pembelian di toko perhiasan, tagihan hotel, restoran mewah, transfer ke rekening yang tidak kamu kenal. Jangan konfrontasi dia. Cukup kumpulkan data dalam diam. Instruksi Nadira dengan detail. Ini akan memakan waktu, kata Zahra. Tentu saja, balas Nadira. Makanya, kamu tidak bisa bekerja sendiri. Kamu butuh bantuan profesional untuk mengawasi pergerakan mereka di luar sana. Kamu butuh bukti fisik, foto, video, catatan perjalanan mereka. Kamu butuh seseorang yang bisa membuntuti mereka tanpa ketahuan. Aku punya orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Namanya Rizwan. Dia investigator swasta terbaik yang pernah aku kenal. Cepat, efisien, dan sangat rapi. Tapi biayanya tidak murah. Aku tidak peduli soal biaya, potong Zahra. Berapapun akan aku bayar. Hubungi dia sekarang. Nadira tersenyum tipis, melihat api di mata sahabatnya. Aku sudah menduga kamu akan bilang begitu. Aku akan atur pertemuanmu dengannya siang ini. Nadira kemudian menjelaskan langkah-langkah hukum selanjutnya. Mengajukan gugatan, mempersiapkan saksi, mengamankan aset-aset atas nama Zahra. Setiap kalimatnya adalah sebuah peluru yang akan mereka tembakkan nanti. Selama 1 jam berikutnya, ruang rapat itu berubah menjadi markas komando perang. Zahra, yang semalam masih menjadi korban, kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi seorang komandan. Ketika Zahra meninggalkan kantor Nadira, matahari sudah cukup tinggi.
Langit Jakarta yang biasanya kelabu tampak biru cerah. Ia merasa beku di dalam hatinya telah mencair, digantikan oleh energi yang membara. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa hidup. Ia punya misi. Misi untuk mengambil kembali semua yang menjadi miliknya dan memastikan para pengkhianat itu membayar setiap air mata dan rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Ia mengambil ponselnya dan melihat ada belasan panggilan tak terjawab dari Arga. Ia mengabaikannya dan langsung menelepon nomor yang baru saja dikirimkan oleh Nadira. "Halo, dengan Rizwan?" Tanyanya saat panggilan itu dijawab oleh suara pria yang dalam dan tenang. "Benar. Saya Zahra, klien dari Nadira. Saya butuh jasa Anda." Perang telah resmi dimulai. Pertemuan dengan Rizwan diatur di sebuah kedai kopi yang tidak terlalu ramai di pinggiran kota. Tempat yang netral dan tidak menarik perhatian. Rizwan sama sekali tidak seperti gambaran detektif swasta di film-film. Ia tidak mengenakan topi fedora atau mantel panjang. Ia adalah seorang pria berusia akhir 30-an, berperawakan biasa, dengan penampilan yang sangat mudah dilupakan. Ia mengenakan kemeja polo sederhana dan celana jeans. Satu-satunya yang menonjol adalah matanya yang tajam dan jeli, seolah mampu memindai semua yang ada di sekelilingnya tanpa terlihat mencolok. "Ibu Zahra," sapanya dengan nada datar namun sopan, sambil mempersilakan Zahra duduk. "Nadira sudah memberikan gambaran umum tentang kasus Anda. Subjeknya adalah suami Anda, Arga, dan asistennya, Fania." Zahra mengangguk. "Benar. Apa tujuan utama dari investigasi ini? Apa Anda butuh bukti perselingkuhan, atau ada hal spesifik lainnya?" Tanya Rizwan langsung ke inti. "Saya butuh semuanya," jawab Zahra. "Saya tidak hanya butuh bukti mereka bersama. Saya butuh jadwal harian mereka. Di mana mereka bertemu, jam berapa lama, kemana saja mereka pergi, siapa yang mereka temui. Dan yang paling penting," Zahra mencondongkan tubuhnya sedikit, "saya butuh bukti transaksi keuangan. Di mana mereka makan, di mana mereka belanja, hotel mana yang mereka gunakan. Saya butuh bukti konkret bahwa suami saya menggunakan uang, baik itu uang pribadi kami maupun uang perusahaan, untuk membiayai wanita itu." Rizwan mendengarkan tanpa ekspresi, lalu mengangguk kecil. "Saya mengerti. Ini investigasi komprehensif. Saya butuh foto terbaru kedua subjek, nomor plat mobil yang biasa mereka gunakan, alamat kantor, dan jika ada, alamat tempat tinggal Fania." Zahra sudah menyiapkan semuanya dalam sebuah amplop coklat. Ia menyerahkannya kepada Rizwan. "Di dalamnya ada semua yang Anda butuhkan, termasuk akses login sementara ke pelacak GPS di mobil yang biasa dipakai Arga. Saya harap itu membantu." Rizwan melirik isi amplop sekilas, lalu menatap Zahra dengan sedikit rasa kagum. "Ini lebih dari cukup. Saya akan mulai bekerja hari ini. Laporan akan saya kirimkan via email terenkripsi setiap 2 hari sekali. Harap jangan hubungi saya kecuali dalam keadaan darurat. Saya yang akan menghubungi Anda. Biaya dan kontrak sudah saya kirimkan ke email Nadira." Pertemuan itu tidak berlangsung lebih dari 15 menit. Cepat, efisien, dan impersonal. Persis seperti yang Zahra butuhkan. Sekembalinya ke rumah, Zahra mengubah ruang kerjanya menjadi pusat komando. Rumah yang besar dan mewah itu kini terasa seperti cangkang kosong. Ia menyuruh asisten rumah tangganya untuk mengambil cuti selama beberapa hari dengan alasan ia butuh waktu sendiri. Ia tidak mau ada mata lain yang melihat apa yang akan ia lakukan. Misi pertamanya adalah membuka kotak Pandora keuangan mereka. Ia memulai dari yang paling mudah, rekening bersama. Ia masuk ke layanan internet banking. Jantungnya sedikit berdebar. Selama ini ia mempercayakan pengelolaan pengeluaran rumah tangga pada Arga. Ia hanya memastikan sejumlah besar uang ditransfer ke rekening itu setiap bulan, tanpa pernah memeriksa detailnya. Sebuah kesalahan fatal, pikirnya sekarang. Ia mulai mengunduh laporan transaksi selama 2 tahun terakhir. Ratusan halaman data. Dengan secangkir kopi panas di sisinya, ia mulai memilah. Awalnya semua tampak normal. Tagihan listrik, air, internet, belanja bulanan, cicilan mobil. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Sebuah transfer rutin setiap bulan ke rekening atas nama yang tidak ia kenal. Jumlahnya tidak terlalu besar, hanya 5 juta rupiah. Cukup kecil untuk tidak menarik perhatian. Tapi itu terjadi setiap bulan selama hampir setahun. Zahra mencatat nama dan nomor rekening itu. Kemudian ia beralih ke tagihan kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Arga.
Disinilah kotak itu mulai terbuka lebih lebar. Matanya menyapu deretan transaksi. Restoran-restoran romantis yang belum pernah Arga ajak ia kunjungi. Tagihan dari butik pakaian wanita. Pembelian tiket bioskop untuk 2 orang pada hari kerja. Saat Arga seharusnya sedang rapat. Lalu, yang paling menyakitkan, sebuah transaksi di sebuah toko perhiasan ternama 3 bulan yang lalu. Zahra ingat betul tanggal itu. Sehari sebelum ulang tahunnya. Arga memberinya hadiah sebuah syal sutra yang indah, mengatakan bahwa bisnis sedang sedikit seret sehingga ia hanya bisa memberi hadiah sederhana. Zahra menerimanya dengan senang hati, tidak mempermasalahkan nilainya. Tapi sekarang ia melihat, di hari yang sama, Arga menghabiskan hampir 30 juta rupiah di toko perhiasan. Sebuah kalung berlian, yang jelas bukan untuknya. Tangannya gemetar menahan amarah. Setiap baris transaksi adalah sebilah pisau yang mengiris hatinya. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan lebih terencana dari yang ia kira. Arga tidak hanya menidurinya, ia juga merampoknya secara perlahan, menggunakan uang hasil jerih payahnya untuk memanjakan selingkuhannya. Ponselnya berdering, menampilkan nama Arga. Zahra menatap layar itu dengan tatapan benci. Ia teringat pesan Nadira, jangan konfrontasi. Ia menolak panggilan itu dan memblokir nomor Arga. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Bu Zahra, ini Fania. Tolong jangan begini. Kasihan Mas Arga. Dia sangat mencintai ibu. Tolong jangan hancurkan keluarga kita. Zahra tertawa getir. Keluarga kita? Wanita itu benar-benar tidak tahu malu. Tanpa membalas, ia memblokir nomor itu juga. Ia tidak akan membiarkan drama murahan mereka mengganggu fokusnya. Pekerjaannya berlanjut hingga larut malam. Ia beralih ke sistem keuangan perusahaan. Sebagai pendiri dan pemilik saham mayoritas, ia memiliki akses penuh. Ia membuka laporan pengeluaran dan klaim reimbursement yang diajukan oleh Arga. Disinilah ia menemukan harta karun yang sesungguhnya. Perjalanan dinas ke Bali bulan lalu, yang Arga katakan sebagai pertemuan melelahkan dengan investor. Zahra menemukan Arga tidak hanya memesan tiket pesawat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Fania, di penerbangan yang sama. Mereka menginap di sebuah villa pribadi dengan kolam renang, bukan di hotel bisnis seperti yang dilaporkan Arga. Semua biaya, dari villa mewah hingga makan malam di tepi pantai, dibebankan ke perusahaan sebagai biaya representasi klien. Perjalanan ke Singapura 2 bulan sebelumnya. Laporan Arga berisi jadwal rapat yang padat dari pagi hingga malam. Kenyataannya, Zahra menemukan tagihan dari Universal Studios, butik-butik di Marina Bay Sands, dan sebuah klinik kandungan ternama di Mount Elizabeth Hospital. Jantung Zahra berdebar kencang. Jadi, mereka sudah tahu tentang kehamilan itu sejak di Singapura? Dan mereka memeriksakannya di salah satu rumah sakit termahal? Semua menggunakan uang perusahaan. Amarah Zahra mencapai puncaknya. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah penipuan. Kriminal. Arga telah secara sistematis menggerogoti perusahaan yang ia bangun dengan darah dan air mata. Ia bekerja tanpa lelah. Matanya perih karena menatap layar laptop terlalu lama. Ia mengumpulkan setiap bukti, setiap faktur palsu, setiap laporan fiktif. Ia menyimpannya dalam folder khusus di komputernya, memberinya nama Operasi Puing-Puing Karma. Tepat saat fajar menyingsing, sebuah email masuk. Pengirimnya, Rizwan. Subjeknya, laporan awal. Zahra membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Email itu singkat, hanya berisi beberapa baris teks dan sebuah lampiran berformat PDF yang dilindungi kata sandi. Subjek terpantau meninggalkan sebuah apartemen di area Kuningan pagi ini. Apartemen terdaftar atas nama Fania. Berdasarkan informasi awal, cicilan apartemen tersebut dibayar melalui autodebit dari rekening atas nama Arga. Terlampir beberapa foto dari pengawasan selama 12 jam terakhir. Kata sandi, hancurkan. Zahra mengetik kata sandi itu. Sebuah galeri foto terbuka. Di sana, di layar komputernya, terpampang jelas foto-foto Arga dan Fania. Mereka keluar dari lobi apartemen sambil bergandengan tangan. Arga membukakan pintu mobil untuk Fania. Mereka tertawa bersama di dalam mobil. Puncaknya adalah sebuah foto yang diambil dengan lensa jarak jauh, menunjukkan mereka berciuman mesra di lampu merah. Mereka tampak begitu bahagia, begitu bebas, begitu tanpa beban. Seperti pasangan muda yang sedang dimabuk cinta, membangun dunia mereka sendiri di atas reruntuhan hati Zahra. Melihat foto-foto itu,
Zahra tidak lagi merasakan sakit. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan yang mematikan. Kotak Pandora itu telah terbuka sepenuhnya. Dan kini, ia tahu persis apa yang harus ia lakukan dengan semua monster yang keluar dari dalamnya. Ia akan mengirim mereka semua kembali untuk menghantui Arga dan Vania. 2 minggu berlalu sejak Zahra memulai perangnya. Hari-harinya kini memiliki ritme yang baru. Pagi hingga sore, ia bekerja seperti biasa di kantor, memimpin rapat dan bertemu klien dengan profesionalisme yang sans serif, seolah tidak ada badai yang sedang mengamuk dalam kehidupan pribadinya. Ia harus memastikan benteng utamanya, perusahaan, tetap berdiri kokoh. Namun, begitu malam tiba, ruang kerjanya di rumah berubah menjadi pusat pemantauan. Di sanalah ia akan membuka email terenkripsi dari Rizwan, yang datang tepat waktu setiap 2 hari sekali, bagaikan buletin dari neraka. Setiap laporan yang datang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Rizwan bekerja dengan efisiensi yang mengerikan. Laporan pertamanya yang berisi foto-foto mesra itu ternyata hanyalah puncak dari gunung es. Laporan kedua merinci jejak finansial yang lebih dalam. Transfer bulanan sebesar 5 juta yang ditemukan Zahra. Rizwan berhasil melacaknya ke rekening atas nama ibu kandung Vania di kampung. Sebuah uang tutup mulut. Atau mungkin uang untuk menunjukkan status sebagai calon menantu yang berbakti. Rizwan juga mengonfirmasi bahwa cicilan apartemen mewah yang ditinggali Vania memang dibayar oleh Arga. Apartemen itu dibeli setahun yang lalu. Artinya hubungan mereka sudah serius jauh sebelum Vania hamil. Kebohongan Arga yang mengatakan, semuanya terjadi begitu saja, kini terdengar seperti lawakan yang paling tidak lucu. Laporan ketiga berisi kesaksian. Rizwan berhasil mewawancarai seorang petugas kebersihan di gedung apartemen Vania. Dengan sedikit uang rokok, petugas itu bercerita dengan lancar. Ia mengatakan bahwa Arga sudah dianggap sebagai penghuni tetap. Mobilnya bebas keluar masuk, dan ia sering menginap, terutama di akhir pekan. Petugas itu bahkan pernah membantu mereka membawa barang-barang belanjaan yang isinya pakaian bayi dan perabotan mahal. Mereka seperti suami istri muda yang sedang menanti anak pertama. Bu, mesra sekali. Begitu bunyi kutipan dalam laporan Rizwan. Zahra membacanya tanpa ekspresi. Hatinya sudah terlalu kebas untuk merasakan sakit. Laporan-laporan berikutnya adalah parade dari gaya hidup mewah yang mereka jalani di belakangnya. Tagihan dari spa dan salon kecantikan untuk Vania. Bukti pemesanan kelas yoga prenatal di studio paling elit. Bahkan ada bukti Arga menyewa seorang desainer interior untuk mendekorasi kamar bayi di apartemen Vania. Semua dibayar dengan kartu kredit perusahaan yang terhubung dengan rekening hasil kerja keras Zahra. Setiap lembar bukti ia cetak dan masukkan ke dalam sebuah binder tebal yang ia beri label pengkhianatan. Binder itu semakin hari semakin tebal. Sementara Zahra sibuk mengumpulkan amunisi, di dunianya yang lain, Arga mulai merasakan dampaknya. Akses keuangannya yang selama ini mengalir deras tiba-tiba berhenti total. Keran telah ditutup rapat oleh Zahra. Fase pertama kehancuran Arga dimulai dengan kebingungan. Suatu siang, saat ia dan Vania sedang makan di sebuah restoran mahal, kartu kredit platinumnya ditolak. Arga mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Dengan wajah merah padam karena malu, ia terpaksa membayar dengan sisa uang tunai di dompetnya. Malam itu, ia menelepon Zahra. Halo, Ra? Sayang, kamu di mana? Teleponku dari kemarin kok enggak diangkat. Sapanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin. Zahra, yang sedang memeriksa dokumen, menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Aku sibuk. Oh, sibuk ya? Gini, sayang. Kayaknya ada masalah sama kartu kreditku. Deh, dari tadi siang ditolak terus. Kamu bisa tolong cek ke pihak bank? Nggak. Tidak ada masalah dengan bank, jawab Zahra. Suaranya dingin. Aku yang memblokirnya. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. Kamu yang blokir? Kenapa? Karena itu kartu milik perusahaan. Dan kamu bukan lagi bagian dari perusahaan ini dalam kapasitas yang bisa menggunakannya untuk kepentingan pribadimu. Semua fasilitasmu sudah aku cabut, jelas Zahra, seolah sedang menjelaskan kebijakan baru pada seorang karyawan rendahan. Apa maksudmu, Ra? Kita kan suami istri. Apa yang jadi milikmu, jadi milikku juga. Suara Arga mulai meninggi. Dulu mungkin begitu. Sekarang tidak lagi. Bicaralah dengan pengacaraku jika ada yang tidak jelas, kata Zahra, lalu langsung menutup teleponnya. Itu adalah awal dari serangkaian teror telepon dan pesan singkat. Setelah kebingungan, datanglah fase permohonan.
Arga mulai mengirim pesan-pesan panjang yang memelas. Ra, tolonglah, jangan begini. Aku butuh uang untuk biaya pemeriksaan Fania. Kandungannya harus rutin diperiksa. Kasihan anak kita. Anak kita. Zahra tersenyum sinis membaca kata-kata itu. Sayang, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku akan lakukan apa saja, asal kamu mau memaafkanku. Tolong aktifkan lagi kartunya, ya? Zahra hanya membaca pesan-pesan itu, menyimpannya sebagai bukti, dan tidak pernah membalasnya. Fania pun ikut bermain. Ia mengirim pesan dari nomor yang berbeda, kali ini dengan nada yang lebih dramatis. Bu Zahra, saya mohon atas nama seorang wanita dan calon ibu. Tolong jangan siksa kami seperti ini. Apa ibu tidak punya hati? Ini bukan tentang saya, tapi tentang bayi yang tidak berdosa ini. Dia butuh susu, butuh popok, butuh biaya untuk lahir. Zahra membaca pesan itu sambil menyeruput tehnya. Ia sama sekali tidak tergerak. Jika Fania begitu khawatir dengan nasib bayinya, seharusnya ia tidak tidur dengan suami orang. Ketika permohonan mereka tidak membuahkan hasil, topeng mereka pun benar-benar terlepas. Fase ketiga, fase ancaman dan penghinaan, dimulai. Suatu malam, Arga meneleponnya dalam keadaan mabuk. Kali ini, tidak ada lagi panggilan, sayang. Zahra, angkat teleponnya, perempuan sialan. Teriaknya dalam pesan suara. Kamu pikir kamu siapa bisa memperlakukanku seperti ini? Harta itu milik kita berdua. Aku akan menuntutmu. Aku akan pastikan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu akan menyesal seumur hidupmu. Pesan berikutnya lebih kejam. Kamu itu cuma wanita gila kerja yang dingin. Kamu tidak pernah bisa memberiku kebahagiaan sejati. Fania memberiku semua yang tidak bisa kamu berikan. Dia memberiku seorang anak. Sementara kamu itu mandul. Kata, mandul, itu sempat membuat dada Zahra sesak. Mereka berdua yang memutuskan untuk menunda punya anak. Tapi sekarang Arga menggunakannya sebagai senjata untuk menyakitinya. Namun, rasa sakit itu hanya berlangsung sesaat. Ia menarik napas dalam-dalam, menyimpan file audio pesan suara itu, dan mengirimkannya ke Nadira dengan subjek, bukti kekerasan verbal. Fania juga menunjukkan warna aslinya. Pesan-pesannya berubah dari memelas menjadi penuh kebencian. Dasar perempuan egois. Pantesan Mas Arga tidak betah sama kamu. Kamu itu cuma peduli sama uang dan pekerjaanmu. Kamu irikan karena aku bisa memberikan Mas Arga keturunan? Nikmati saja hartamu itu sendirian sampai tua. Setiap pesan, setiap panggilan, setiap ancaman yang mereka lontarkan justru semakin memperkuat tekad Zahra. Mereka tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun atas perbuatan mereka. Yang mereka sesali hanyalah hilangnya akses mereka terhadap uang. Cinta dan hubungan mereka ternyata hanya seharga limit kartu kredit. Pengkhianatan mereka tidak hanya emosional, tapi juga transaksional. Suatu sore, Zahra sedang dalam perjalanan pulang saat sebuah mobil memotong jalannya dengan tiba-tiba, memaksanya menepi. Arga keluar dari mobil itu dengan wajah marah dan mata merah. Ia menggedor-gedor kaca jendela mobil Zahra. Buka, Zahra, kita perlu bicara, teriaknya, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitar. Zahra mengunci pintunya dan dengan tenang mengambil ponselnya. Ia tidak membuka jendela, ia hanya mulai merekam video. Arga yang melihat itu semakin murka. Ia memaki-maki Zahra dengan kata-kata kasar, menendang ban mobilnya, dan memukul-mukul kap mesin. Pemandangan seorang pria tampan dan berwibawa yang biasanya ia tunjukkan di depan publik, kini telah lenyap, digantikan oleh sosok monster yang putus asa. Setelah beberapa menit, Arga akhirnya menyerah dan pergi saat melihat beberapa orang mulai mendekat. Malam itu, Zahra mengirimkan video rekamannya kepada Nadira. Bagus. Balas Nadira singkat. Ini bisa kita gunakan untuk mengajukan surat perintah penahanan sementara jika dia mencoba mendekatimu lagi. Dia sudah menggali lubang kuburnya sendiri. Ra. Zahra menatap binder, pengkhianatan, yang kini sudah sangat tebal di atas mejanya. Di dalamnya ada bukti perselingkuhan, bukti penggelapan, bukti kekerasan verbal, dan sekarang, bukti intimidasi fisik. Topeng mereka berdua telah terlepas sepenuhnya, menampakkan wajah asli yang serakah dan busuk. Tidak ada lagi keraguan di hati Zahra. Ia tidak sedang menghancurkan seorang pria yang ia cintai. Ia sedang membasmi parasit yang selama ini menggerogoti hidupnya. Dengan tumpukan bukti yang menggunung,
Zahra merasa sudah waktunya untuk beralih dari mode bertahan dan mengumpulkan informasi ke mode menyerang. Pagi itu, ia datang ke kantor Nadira bukan dengan wajah tegang seorang klien, melainkan dengan aura tenang seorang CEO yang akan mempresentasikan rencana bisnis. Ia meletakkan binder tebal itu di atas meja rapat di antara mereka. "Ini hasilnya," kata Zahra. Suaranya mantap. "Semua yang kamu minta. Dan mungkin lebih." Nadira membuka binder itu. Matanya yang tajam memindai halaman demi halaman. Laporan Rizwan, cetakan transaksi bank, tagihan kartu kredit yang sudah ditandai dengan stabilo warna-warni, foto-foto, hingga transkrip pesan suara Arga yang penuh makian. Sesekali ia mengangguk-angguk kecil. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. "Luar biasa, Ra," kata Nadira setelah memeriksa beberapa bagian secara acak. "Ini bukan lagi kasus perceraian. Ini adalah pembantaian hukum. Kita punya semua yang kita butuhkan untuk membuatnya tidak berkutik." Ia menutup binder itu. "Jadi, kita eksekusi rencananya sekarang." "Sekarang," jawab Zahra tanpa ragu. Strategi mereka, yang telah disusun sejak awal, kini siap untuk dijalankan. 3 cabang serangan yang akan dilancarkan secara simultan untuk melumpuhkan Arga sepenuhnya. Langkah pertama adalah mengamankan benteng keuangan. Siang itu juga, Zahra, ditemani oleh seorang staf junior dari kantor Nadira sebagai saksi hukum, mendatangi bank tempat rekening bersama mereka dibuka. Ia duduk di hadapan manajer bank, seorang wanita paruh baya yang sudah mengenalnya sejak lama. "Saya ingin menutup rekening bersama ini, Bu," kata Zahra dengan tenang, sambil menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disiapkan Nadira, termasuk surat permohonan pembekuan aset yang akan segera didaftarkan ke pengadilan. "Dan saya ingin memindahkan seluruh saldonya ke rekening baru atas nama saya pribadi." Manajer bank itu tampak sedikit terkejut, namun ia tetap profesional. "Baik, Bu Zahra, bisa saya proses." Saat proses administrasi berjalan, Zahra melihat nominal saldo yang tertera di layar komputer sang manajer. Jumlahnya masih sangat signifikan. Uang yang ia kumpulkan dengan susah payah, yang sebagiannya telah digunakan Arga untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya. Dengan satu tanda tangan di atas materai, seluruh dana itu berpindah tangan. Rekening bersama atas nama Zahra dan Arga kini bersaldo nol. Kekuatan finansial bersama mereka telah resmi diamputasi. Langkah kedua adalah merebut kembali kendali penuh atas kerajaan bisnisnya. Keesokan harinya, Zahra menggelar rapat darurat Dewan Direksi. Tentu saja, Dewan Direksi di perusahaan itu mayoritas diisi oleh orang-orang kepercayaan Zahra dan ia sendiri sebagai pemegang saham pengendali. Arga hanya memiliki sejumlah kecil saham hibah darinya dan menduduki posisi direktur utama karena citra publiknya. Di hadapan para direktur, Zahra tidak menceritakan masalah rumah tangganya. Ia menyajikannya sebagai kasus profesional murni. Ia mempresentasikan bukti-bukti penyelewengan dana dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan yang dilakukan oleh Arga. Laporan perjalanan dinas fiktif, klaim palsu, penggunaan kartu kredit korporat untuk kepentingan pribadi. Wajah para direktur tampak tegang dan terkejut. "Berdasarkan temuan ini," kata Zahra di akhir presentasinya, suaranya menggema di ruang rapat yang hening, "sebagai pemegang saham mayoritas, saya memutuskan untuk memberhentikan Arga dari jabatannya sebagai direktur utama secara tidak hormat, efektif per hari ini, karena telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan." Tidak ada yang membantah. Keputusan itu disahkan dengan suara bulat. 1 jam kemudian, sebuah surat elektronik resmi dari Departemen Sumber Daya Manusia dikirimkan ke email pribadi Arga, memberitahukan tentang pemecatannya. Semua aksesnya ke sistem perusahaan diputus. Kartu identitasnya sebagai direktur diblokir. Namanya dicopot dari struktur organisasi. Dalam sekejap, Arga yang tadinya adalah seorang direktur utama yang disegani, kini hanyalah seorang pengangguran. Langkah ketiga, dan yang paling mematikan, adalah serangan hukum. Sore harinya, Nadira secara resmi mendaftarkan gugatan cerai Zahra ke Pengadilan Agama. Namun, itu bukan satu-satunya dokumen yang ia daftarkan hari itu. Di waktu yang hampir bersamaan, timnya juga mengajukan laporan ke kepolisian atas tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Arga, dengan semua bukti dari binder, pengkhianatan, sebagai lampirannya. Ini adalah bom waktu. Gugatan cerai akan memiskinkannya. Laporan pidana akan memenjarakannya. Malam itu, Zahra duduk sendirian di ruang keluarganya yang luas. Rumah itu terasa lebih lengang dari biasanya, namun juga terasa lebih ringan.
Ia telah berhasil membangun benteng pertahanan di sekeliling hidupnya. Semua celah yang bisa dimanfaatkan Arga telah ia tutup rapat. Tentu saja, badai datang setelahnya. Ponselnya bergetar tanpa henti. Rentetan panggilan dan pesan dari Arga membanjiri layarnya. Kali ini bukan lagi permohonan atau ancaman, melainkan kepanikan murni. Zahra, apa-apaan ini? Kenapa rekeningku dibekukan? Aku dipecat. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Perusahaan itu milik kita. Aku dapat surat panggilan dari polisi. Kamu gila, Ra. Kamu mau memenjarakan ayah dari anak. Zahra membaca pesan terakhir itu dan tidak bisa menahan tawa kecil. Arga bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Mungkin ia sadar betapa konyolnya mencoba menggunakan bayi itu sebagai tameng dari ancaman penjara. Ia mematikan ponselnya, tidak ingin diganggu oleh kepanikan pria itu. Ia berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman. Lampu-lampu taman menyala, menerangi tetesan sisa hujan di dedaunan. Semuanya tampak damai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa tenang. Bukan ketenangan karena kebas, melainkan ketenangan karena memegang kendali penuh. Bentengnya telah berdiri kokoh. Semua pasukannya telah berada di posisi. Kini, ia hanya perlu menunggu musuh yang sudah lumpuh itu untuk menyerah atau nekat maju untuk dihancurkan sepenuhnya. Dan apapun pilihan Arga, Zahra sudah siap. Hari persidangan pertama tiba di bawah langit Jakarta yang mendung. Seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Zahra memilih pakaiannya dengan saksama pagi itu. Bukan gaun atau rok yang biasa ia kenakan, melainkan sebuah setelan celana berwarna biru dongker yang dijahit khusus, memberikannya siluet yang tajam dan berwibawa. Di baliknya, ia mengenakan kemeja sutra berwarna putih gading. Riasannya minimalis namun tegas, menonjolkan sorot matanya yang dingin dan bibirnya yang dipoles warna netral. Rambutnya ia sanggul rapi ke belakang. Penampilannya hari itu bukanlah penampilan seorang korban yang meratapi nasib, melainkan penampilan seorang panglima perang yang siap memimpin pasukannya. Nadira sudah menunggunya di lobi gedung pengadilan agama. Sahabatnya itu tampak sama siapnya, mengenakan jubah advokatnya di atas setelan hitam yang elegan. Ia menepuk bahu Zahra pelan. Ingat, Ra, apapun yang terjadi di dalam, tetap tenang. Jangan terpancing emosi. Biar aku yang bicara. Tugasmu hanya satu. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak goyah. Zahra mengangguk. Aku mengerti. Mereka berjalan memasuki gedung pengadilan yang ramai. Udara di dalamnya terasa pengap, penuh dengan aroma gugup dan keputusasaan dari pasangan-pasangan lain yang nasib pernikahannya akan ditentukan hari itu. Zahra dan Nadira mengambil tempat duduk di ruang tunggu. Tak lama kemudian, dari ujung koridor, muncul Arga dan Fania. Pemandangan mereka cukup menyedihkan, namun Zahra tidak merasakan sedikitpun iba. Arga mengenakan kemeja batik yang terlihat sedikit lusuh, wajahnya kuyu dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Aura karismatik yang dulu selalu ia banggakan telah lenyap, digantikan oleh keresahan yang kentara. Di sampingnya, Fania berjalan dengan perut yang semakin membesar. Ia mengenakan gamis longgar berwarna pucat, mencoba menampilkan citra wanita hamil yang teraniaya. Mereka didampingi oleh seorang pengacara parubaya yang tampak kurang bersemangat. Saat mata Arga bertemu dengan mata Zahra, ada kilat keterkejutan di sana. Mungkin ia mengharapkan melihat istrinya yang hancur dan menangis. Tapi yang ia lihat adalah seorang wanita asing yang dingin dan penuh kuasa. Arga segera membuang muka, tidak sanggup menahan tatapan Zahra. Ketika nama mereka dipanggil, mereka semua masuk ke ruang sidang. Sebuah ruangan sederhana dengan dinding bercat putih pudar dan perabotan kayu tua. Di depan, duduk majelis hakim yang terdiri dari 3 orang. Yang di tengah adalah seorang hakim ketua wanita parubaya dengan wajah yang tegas dan tanpa basa-basi. Sidang dimulai dengan formalitas biasa. Pembacaan gugatan, verifikasi identitas, dan tawaran mediasi yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Nadira atas nama Zahra. Klien saya tidak melihat ada jalan untuk mediasi, Yang Mulia, kata Nadira dengan tegas. Hakim ketua menghela napas, seolah sudah terbiasa dengan hal itu. Baiklah, kalau begitu, kita lanjutkan. Pihak penggugat sudah mengajukan gugatannya. Sekarang, saya berikan kesempatan pada pihak tergugat untuk menyampaikan jawabannya. Pengacara Arga berdiri. Dengan suara yang kurang meyakinkan, ia mulai membacakan pembelaannya. Isinya persis seperti yang sudah diprediksi oleh Nadira. Ia mengakui adanya
ketidakcocokan dalam rumah tangga. Ia menyatakan bahwa kliennya, Arga, adalah pria yang bertanggung jawab yang ingin menikahi Fania demi status anak yang dikandungnya. Lalu, ia masuk ke bagian utama, tuntutan harta gono gini. Klien kami, saudara Arga, telah bekerja keras sebagai direktur utama di perusahaan yang dibangun bersama. Beliau memiliki andil yang sangat besar dalam kesuksesan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, adalah adil dan sesuai dengan hukum jika aset bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dibagi secara merata, 50% untuk masing-masing pihak, kata pengacara itu, sambil sesekali melirik catatan kecil di tangannya. Ia bahkan berani menambahkan, klien kami membutuhkan bagiannya tersebut untuk menafkahi keluarga barunya kelak. Arga duduk sedikit lebih tegak saat pengacaranya bicara, seolah mendapatkan kembali sedikit kepercayaan dirinya. Fania menunduk, memainkan perannya sebagai wanita lemah dengan sempurna. Setelah pengacara itu selesai, Hakim Ketua menoleh ke arah Nadira. Silakan, pihak penggugat. Tanggapan Anda. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Nadira berdiri dengan anggun. Ia berjalan perlahan ke depan meja hakim. Terima kasih, Yang Mulia. Mulainya dengan suara yang jernih dan kuat, memenuhi seisi ruangan. Kami setuju bahwa pernikahan ini harus diakhiri. Namun, kami menolak dengan keras seluruh tuntutan pihak tergugat mengenai pembagian harta bersama. Nadira berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Pertama, mengenai kontribusi saudara Arga di perusahaan. Kami memiliki bukti bahwa perusahaan tersebut didirikan menggunakan modal yang 100% berasal dari harta bawaan klien saya, Ibu Zahra, yang ia peroleh jauh sebelum pernikahan. Saudara Arga tidak memberikan kontribusi modal sepeser pun. Wajah Arga mulai berubah tegang. Pengacaranya tampak sedikit gelisah. Kedua, lanjut Nadira, nadanya semakin tajam. Kami juga ingin meluruskan narasi bahwa klien saya menolak mediasi karena ketidakcocokan biasa. Alasan utama gugatan ini adalah perselingkuhan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana oleh pihak tergugat, yang tidak hanya menghasilkan kehamilan di luar nikah, tetapi juga diiringi dengan tindakan penipuan dan penggelapan. Keberatan, Yang Mulia, potong pengacara Arga, berdiri dengan tiba-tiba. Itu tuduhan serius yang tidak berdasar. Hakim Ketua menatapnya dengan dingin. Keberatan ditolak. Biarkan rekan Anda menyelesaikan argumennya. Anda akan diberi kesempatan untuk membantah nanti. Silakan lanjutkan. Nadira tersenyum tipis. Terima kasih, Yang Mulia. Ia kemudian berbalik ke arah stafnya, yang segera maju membawa sebuah binder tebal berwarna hitam. Binder, pengkhianatan. Nadira meletakkannya dengan suara yang cukup keras di atas meja di depan Panitera. Yang Mulia, ini bukan tuduhan. Ini adalah fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang tak terbantahkan, kata Nadira sambil membuka halaman pertama binder itu. Di dalam binder ini, kami telah melampirkan bukti-bukti bahwa saudara Arga telah menyalahgunakan jabatannya dan fasilitas perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah bersama selingkuhannya, Nona Fania. Nadira mulai membeberkan isinya satu persatu. Suaranya tenang namun mematikan. Halaman 5. Bukti pembelian apartemen untuk Nona Fania menggunakan dana pribadi bersama tanpa sepengetahuan klien saya. Halaman 12. Laporan rekening koran yang menunjukkan transfer rutin ke rekening ibu kandung Nona Fania. Halaman 27. Tagihan kartu kredit korporat yang digunakan untuk membeli perhiasan, membayar makan malam romantis, dan biaya perawatan di spa. Halaman 43. Laporan perjalanan dinas fiktif ke Bali dan Singapura, lengkap dengan bukti pemesanan tiket pesawat untuk 2 orang dan tagihan menginap di villa pribadi, bukan hotel bisnis. Setiap kalimat yang diucapkan Nadira bagaikan hantaman godam bagi Arga dan Fania. Wajah mereka yang tadinya tegang kini berubah menjadi pucat pasi. Fania mulai terisak pelan. Kali ini air matanya tampak tulus karena ketakutan. Arga menatap Nadira dengan tidak percaya. Mulutnya sedikit terbuka. Ia tidak pernah menyangka Zahra akan bergerak sejauh ini, mengumpulkan bukti sedetail ini. Pengacaranya pun tampak sama terkejutnya, membolak-balikan kertas di depannya dengan panik. Dan yang terakhir, Yang Mulia, kata Nadira sambil menyerahkan sebuah amplop terpisah. Di dalamnya ada foto-foto dan video yang menunjukkan hubungan mereka, serta transkrip pesan suara berisi ancaman dan kekerasan verbal yang dikirimkan oleh saudara Arga kepada klien saya setelah fasilitas keuangannya diputus. Hakim Ketua mengambil amplop itu. Ia memeriksa beberapa foto, lalu menatap Arga dengan sorot mata yang penuh dengan kecaman. Wibawa pengadilan terasa semakin berat menekan pundak Arga.
Nadira kembali ke posisinya dan memberikan pernyataan penutupnya. Oleh karena itu, Yang Mulia, berdasarkan semua bukti ini, kami menuntut agar perceraian ini dikabulkan. Kami juga menuntut agar hakim menolak seluruh permintaan pembagian harta bersama. Sebaliknya, kami menuntut agar saudara Arga diwajibkan untuk mengembalikan seluruh kerugian finansial yang telah ia sebabkan kepada klien saya dan perusahaan. Kontribusi saudara Arga dalam pernikahan ini bukanlah kerja keras, melainkan pengkhianatan, kebohongan, dan penipuan. Ia tidak berhak mendapatkan apapun. Setelah Nadira duduk, keheningan menyelimuti ruang sidang. Satu-satunya suara yang terdengar adalah isak tangis Fania yang tertahan. Pengacara Arga tampak kehabisan kata-kata. Hakim ketua berdeham. Melihat banyaknya bukti yang diajukan, pengadilan membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu dari sekarang. Ia mengetuk palu 3 kali. Sidang selesai. Arga dan Fania tetap duduk terpaku di kursi mereka, seolah tak punya tenaga untuk berdiri. Wajah mereka menunjukkan kekalahan telak. Zahra berdiri, merapikan blazernya, dan tanpa menoleh sedikit pun ke arah mereka, ia berjalan keluar dari ruang sidang bersama Nadira. Sinar matahari yang tadi tertutup awan kini mulai menembus jendela koridor, menyinari langkahnya. Pertempuran pertama telah ia menangkan secara mutlak. Kekalahan di ruang sidang hari itu menghantam Arga dan Fania seperti badai. Mereka keluar dari gedung pengadilan bukan lagi sebagai pasangan yang penuh percaya diri, melainkan sebagai 2 orang pesakitan yang masa depannya tampak suram. Di dalam mobil sewaan yang murah, keheningan yang tadinya mencekam di ruang sidang pecah menjadi pertengkaran sengit. "Ini semua gara-gara kamu," bentak Arga sambil memukul setir. "Kalau saja kamu tidak mendesakku untuk segera minta restu pada Zahra, semua ini tidak akan terjadi." "Gara-gara aku?" balas Fania. Suaranya melengking karena tangis dan amarah. "Kamu yang janji akan mengurus semuanya. Kamu bilang Zahra itu bodoh dan penurut. Kamu bilang dia akan luluh kalau aku sudah hamil. Mana janjimu?" "Aku tidak tahu dia bisa sekejam ini." "Dia tidak kejam. Dia pintar. Sementara kamu bodoh. Mas, kamu meninggalkan jejak di mana-mana. Tagihan kartu kredit, transfer bank, semuanya. Kamu pikir dia tidak akan curiga?" Pertengkaran itu berlanjut sepanjang perjalanan menuju apartemen Fania. Apartemen yang dulu terasa seperti istana cinta mereka, kini terasa seperti penjara yang sempit dan menyesakan. Cinta yang mereka kira begitu agung, yang dibangun di atas kemewahan dan kebohongan, ternyata begitu rapuh saat dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka sadar bahwa mereka tidak hanya menghadapi perceraian, tetapi juga kemungkinan tuntutan pidana yang bisa menjebloskan Arga ke penjara. Mimpi mereka untuk hidup bahagia dengan harta Zahra kini telah berubah menjadi mimpi buruk. Kepanikan membuat Arga semakin putus asa. Ia tahu ia tidak bisa menang di pengadilan. Bukti-bukti yang dimiliki Zahra terlalu kuat. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan memohon belas kasihan Zahra. Ia memulai rentetan terornya kembali, tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Bukan lagi makian, melainkan permohonan yang menyedihkan. Ia menelepon Zahra dari berbagai nomor, mengirim email dari akun-akun baru, bahkan mencoba menghubungi lewat media sosial teman-teman lama mereka. "Zahra, aku mohon, angkat teleponnya. Kita perlu bicara. Aku mengaku salah. Tolong, Ra, pikirkan lagi. Jangan penjarakan aku. Bagaimana nasib anakku nanti? Aku akan lakukan apa saja. Aku akan ceraikan Fania kalau itu yang kamu mau. Asal kamu cabut tuntutanmu." Zahra membaca semua pesan itu dengan perasaan muak. Betapa mudahnya Arga hendak mencampakkan Fania begitu keadaan menjadi sulit. Sama seperti ia mencampakkan Zahra saat menemukan mainan baru. Zahra tidak membalas satupun pesan itu. Setelah beberapa hari diabaikan, Arga menjadi nekat. Suatu sore, ia menunggu di lobi gedung kantor Zahra. Ia berhasil lolos dari keamanan dengan mengatakan bahwa ia adalah keluarga. Ketika Zahra keluar dari lift, Arga langsung menghampirinya. "Zahra," panggilnya. Zahra berhenti, menatapnya dengan dingin. Di belakangnya, 2 orang satpam langsung bergerak mendekat, siap mengamankan situasi. "Tolong, beri aku waktu 5 menit. Mohon Arga," suaranya serak. "Hanya 5 menit. Setelah itu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku janji." Zahra menatap wajah Arga yang tampak lebih tua dan tirus. Ia berpikir sejenak. Nadira sudah mengantisipasi hal ini. Jika dia mencoba menemuimu,
dan kamu memutuskan untuk bicara, pastikan itu di tempat umum dan kamu yang mengontrol situasinya. Pesan Nadira. Zahra memutuskan inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Besok, jam 10 pagi, di kafe seberang kantor ini. Bawa Fania bersamamu. Jangan terlambat. Setelah mengatakan itu, Zahra berjalan pergi, meninggalkan Arga yang menatapnya dengan campuran antara harapan dan ketakutan. Keesokan harinya, di sebuah sudut kafe yang tidak terlalu ramai, Zahra sudah duduk menunggu. Ia datang 10 menit lebih awal. Tepat pukul 10, Arga dan Fania tiba. Mereka tampak seperti dua orang terdakwa yang berjalan menuju tiang gantungan. Mereka duduk di hadapan Zahra tanpa berani menatap matanya. Aku tidak punya banyak waktu, kata Zahra memulai, tanpa basa-basi. Katakan apa yang mau kalian katakan. Arga menelan ludah, lalu mulai berbicara. Ia memulai sebuah pidato panjang yang penuh dengan penyesalan dan permintaan maaf. Zahra, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu kata maaf tidak ada artinya lagi. Aku salah, aku bodoh. Aku telah menyia-nyiakan wanita terbaik di dunia. Katanya, matanya berkaca-kaca. Aku dibutakan. Fania, dia memanfaatkan kelemahanku. Aku hilaf. Mendengar namanya disebut, Fania menatap Arga dengan tajam. Pria itu dengan mudahnya menjadikan dirinya kambing hitam. Arga tidak peduli. Ia melanjutkan permohonannya. Tolong, cabut laporan polisinya. Aku tidak apa-apa jika harus kehilangan semua harta. Tapi jangan penjarakan aku. Aku mohon padamu, demi semua kenangan indah kita. Setelah Arga selesai, Fania ikut angkat bicara. Ia tidak lagi bersandiwara menjadi wanita lugu. Ia menatap Zahra dengan putus asa. Bu Zahra, saya tahu saya salah. Saya tidak akan minta dimaafkan. Tapi saya mohon, pikirkan anak yang saya kandung ini. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak bersalah. Jangan biarkan dia lahir tanpa ayah atau dengan ayah seorang narapidana. Hukumlah saya, hukumlah Mas Arga, tapi tolong jangan libatkan anak ini. Ia mengelus perutnya, memainkan kartu andalannya untuk terakhir kali. Zahra mendengarkan semua drama itu dengan kesabaran yang luar biasa. Wajahnya tetap tenang, seperti danau di musim dingin. Ketika mereka berdua selesai dan hanya isak tangis Fania yang terdengar, Zahra akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah, datar, dan mematikan. Aku sudah mendengar permintaan maaf dan permohonan kalian, katanya. Dan jawabanku adalah, aku tidak peduli. Arga dan Fania menatapnya dengan kaget. Kalian pikir aku akan luluh dengan air mata dan penyesalan palsu kalian? Lanjut Zahra, menatap Arga. Penyesalanmu baru muncul saat uangmu habis dan kau terancam penjara. Bukan saat kau menidurinya di belakangku. Lalu ia beralih ke Fania. Dan kamu, jangan pernah gunakan anak itu sebagai tameng. Kalau kamu benar-benar memikirkan nasibnya, seharusnya kamu tidak memulai hubungan dengan suami orang. Zahra membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map dokumen yang telah disiapkan Nadira. Ia meletakkannya di atas meja. Aku tidak tertarik lagi dengan drama kalian. Aku akan berikan kalian dua pilihan yang sangat sederhana, kata Zahra. Nadanya berubah menjadi sangat serius. Pilihan pertama, kalian lanjutkan perlawanan sia-sia kalian di pengadilan. Aku jamin, dengan semua bukti yang aku punya, kamu, Arga, akan dinyatakan bersalah atas penggelapan. Kamu akan masuk penjara. Mungkin hanya beberapa tahun, tapi catatan kriminal itu akan membuatmu tidak bisa bekerja dimanapun. Kamu akan keluar sebagai mantan napi yang miskin. Dan tentu saja, kalian tetap akan kalah di pengadilan agama dan tidak mendapatkan sepeser pun. Ia berhenti sejenak, membiarkan gambaran masa depan yang suram itu meresap ke dalam pikiran mereka. Pilihan kedua, lanjutnya sambil menunjuk map di atas meja. Kalian tanda tangani surat perjanjian ini. Isinya sangat jelas. Arga, kamu setuju untuk bercerai secara baik-baik, mengakui semua kesalahan, dan mencabut semua tuntutan atas harta Gonogini. Kamu setuju bahwa semua aset yang ada adalah milikku. Kamu keluar dari hidupku tanpa membawa apapun. Lalu apa yang kami dapat? Tanya Arga dengan suara bergetar. Kebebasanmu, jawab Zahra tajam. Setelah surat ini ditandatangani oleh pengacara kalian dan perceraian kita resmi diputuskan oleh hakim, aku akan mencabut laporanku di kepolisian. Kamu tidak akan dipenjara. Kamu bebas untuk memulai hidup barumu dengan dia dan anak kalian.
Dengan catatan, kalian harus memulai dari nol. Keheningan yang berat menyelimuti meja mereka. Pilihan yang diberikan Zahra begitu jelas. Kehormatan dan harta, atau kebebasan dalam kemiskinan. Bagi Arga, itu adalah pilihan antara neraka dan neraka yang sedikit lebih baik. Itu berarti aku tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Bisik Arga, masih tidak percaya. Tepat, tegas Zahra. Itu adalah harga yang harus kamu bayar untuk pengkhianatanmu dan untuk kebebasanmu. Aku beri kalian waktu 24 jam untuk berpikir dan berbicara dengan pengacara kalian. Setelah itu, tawaran ini hangus. Zahra berdiri, merapikan pakaiannya. Ia bahkan tidak menyentuh minuman yang tadi ia pesan. Pertemuan ini selesai. Tanpa menoleh ke belakang, ia berjalan meninggalkan kafe, meninggalkan Arga dan Fania yang terpaku menatap surat perjanjian di atas meja. Surat yang akan menentukan sisa hidup mereka. Zahra melangkah keluar ke trotoar yang ramai, menarik napas dalam-dalam. Beban di dadanya terasa terangkat. Ia telah mengambil kembali kuasanya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah penentu takdirnya sendiri, dan juga takdir mereka. 24 jam yang diberikan Zahra terasa seperti seabad bagi Arga dan Fania. Di dalam apartemen mereka yang terasa semakin sempit, mereka menghabiskan waktu dengan berdebat, saling menyalahkan, menangis, dan akhirnya terdiam dalam keputusasaan. Mereka membolak-balik surat perjanjian yang disodorkan Zahra, membacanya berulang kali seolah berharap kata-katanya akan berubah. Tapi isinya tetap sama. Penyerahan total. Pengacara mereka pun sudah angkat tangan. Tidak ada celah, katanya melalui telepon dengan nada lelah. Bukti mereka terlalu kuat. Jika kalian melawan, Arga hampir pasti akan dipenjara. Tawaran ini adalah satu-satunya jalan keluar kalian dari tuntutan pidana. Akhirnya, tepat 1 jam sebelum tenggat waktu berakhir, sebuah panggilan masuk ke ponsel Nadira. Panggilan dari pengacara Arga. Nadira menyalakan pengeras suara agar Zahra, yang duduk di seberang mejanya, bisa ikut mendengar. Kami sudah membicarakannya, kata suara di seberang dengan nada kalah. Klien kami, Saudara Arga, menyetujui semua persyaratan dalam surat perjanjian tersebut. Tidak ada sorak kemenangan di ruangan itu. Zahra hanya menghela napas panjang, sebuah napas yang melepaskan sisa-sisa ketegangan terakhir di tubuhnya. Nadira mengangguk padanya, lalu berkata pada pengacara itu, "Baik. Kirimkan surat persetujuan resmi melalui email. Tim saya akan menyiapkan dokumen final untuk ditandatangani besok." Proses setelahnya berjalan cepat dan impersonal. Penandatanganan dokumen dilakukan di kantor Nadira. Arga dan Fania datang dengan wajah muram. Tidak ada lagi drama. Mereka hanya menandatangani setiap halaman yang ditunjukkan oleh pengacara mereka dengan tangan yang sedikit gemetar. Proses itu mengakhiri perlawanan mereka secara de facto. Mengubah sidang pengadilan berikutnya hanya menjadi sebuah formalitas untuk meresmikan kekalahan mereka. 2 minggu kemudian, mereka kembali bertemu di ruang sidang yang sama. Namun suasananya sudah jauh berbeda. Tidak ada lagi ketegangan atau aura permusuhan. Yang ada hanyalah kesuraman dari sebuah akhir yang tak terelakkan. Zahra kembali mengenakan setelan yang elegan. Wajahnya tenang dan tak terbaca. Sementara Arga dan Fania tampak seperti 2 orang asing yang kebetulan duduk bersebelahan. Tidak ada lagi tatapan saling menguatkan, hanya ada kehampaan. Sidang berlangsung singkat. Pengacara dari kedua belah pihak maju ke depan dan menyerahkan surat perjanjian damai yang telah ditandatangani kepada majelis hakim. Hakim ketua, wanita paruh-baya yang sama, membacanya dengan saksama. Alisnya sedikit terangkat saat membaca poin-poin di mana Arga mengakui semua kesalahannya dan melepaskan seluruh haknya atas harta bersama. "Saudara Arga," panggil hakim ketua. Suaranya yang tegas menggema di ruangan. "Apakah Anda menandatangani surat perjanjian ini dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun?" Arga berdiri dengan lesu. Ia menatap sekilas ke arah Zahra, yang tidak membalas tatapannya. "Iya, Yang Mulia." Dengan sadar dan tanpa paksaan. Suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Hakim ketua mengangguk. Beliau kemudian menatap Arga lekat-lekat, bukan lagi sebagai hakim kepada seorang terdakwa, melainkan seperti seorang yang lebih tua menasihati yang lebih muda. "Pernikahan adalah sebuah amanah," katanya. Suaranya kini lebih pelan namun tetap berwibawa. "Sebuah ikatan suci yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Dari semua bukti dan perjanjian yang saya baca, Anda telah mengkhianati ketiga fondasi tersebut.
Anda tidak hanya menyakiti istri Anda, tetapi juga merusak kehormatan Anda sendiri. Kata-kata itu bagaikan tamparan tak kasat mata bagi Arga. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menahan malu. Pengadilan hari ini tidak hanya menjalankan prosedur hukum, lanjut sang hakim, tapi juga menjadi saksi dari konsekuensi atas pilihan yang telah Anda buat. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Anda untuk sisa hidup Anda. Setelah jeda singkat yang terasa begitu panjang, Hakim Ketua mengambil palu kayunya. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada dan surat perjanjian damai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka majelis hakim memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, Ibu Zahra. 2. Menetapkan bahwa hak asuh atas anak yang sedang dikandung oleh Nona Fania jatuh sepenuhnya kepada ayah biologisnya, Saudara Arga. 3. Menetapkan bahwa seluruh harta yang terdaftar dalam perjanjian adalah sah menjadi milik penggugat, Ibu Zahra. Pihak tergugat tidak mendapatkan hak atas harta bersama. Hakim Ketua mengangkat palunya tinggi-tinggi. Perceraian antara Ibu Zahra dan Saudara Arga dinyatakan sah dan putus demi hukum. Tok! Suara ketukan palu pertama terdengar. Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tok! Tok! Dua ketukan palu terakhir menyusul. Terasa begitu final dan absolut. Gema suaranya seakan memecahkan belenggu tak terlihat yang selama ini mengikat Zahra. Selesai. Semuanya sudah benar-benar selesai. Zahra tidak merasakan lonjakan kegembiraan atau kebahagiaan. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa. Seperti seorang penyelam yang akhirnya mencapai permukaan air setelah terlalu lama menahan napas. Beban berat di pundaknya terangkat seketika. Ia berdiri, diikuti oleh Nadira. Saat mereka berbalik untuk meninggalkan ruangan, ia melihat Arga yang masih duduk membeku, menatap kosong ke depan. Fania di sampingnya menangis tanpa suara, menyembunyikan wajahnya di telapak tangan. Zahra berjalan melewati mereka tanpa sedikit pun menoleh. Baginya, mereka kini hanyalah orang asing, bayangan dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari sore menerpa wajahnya. Terasa hangat. Nadira merangkul bahunya. Bagaimana perasaanmu? Zahra menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Kosong, jawabnya jujur. Tapi, ini adalah kekosongan yang baik. Kekosongan yang bersih. Siap untuk diisi dengan hal-hal baru. Nadira tersenyum tulus. Selamat datang di kehidupan barumu, Zahra. Malam itu, setelah makan malam perayaan sederhana bersama Nadira, Zahra pulang ke rumahnya. Rumah yang kini terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi aura kebohongan atau kenangan pahit. Rumah itu kini sepenuhnya miliknya. Sebuah kanvas kosong. Ia berjalan ke ruang keluarga dan berhenti di depan satu-satunya foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding. Foto di mana ia dan Arga tersenyum bahagia, tidak menyadari masa depan yang akan datang. Dengan tenang, ia menurunkan bingkai foto itu dari dinding. Ia tidak membantingnya. Ia hanya membawanya ke gudang dan meletakkannya di dalam sebuah kotak tua, lalu menutupnya rapat-rapat. Ia tidak perlu menghancurkan masa lalunya. Cukup dengan menyimpannya di tempat yang semestinya. Ia kemudian kembali ke ruang kerjanya, mengambil ponsel, dan menelepon Nadira. "Nat," katanya. Suaranya tenang. "Aku sudah memenuhi janjiku. Tolong proses pencabutan laporan polisinya besok pagi." Ia telah berjanji akan memberikan Arga kebebasannya, dan ia menepatinya. Bukan karena kebaikan hati, tapi karena ia tidak ingin ada lagi ikatan apapun yang menghubungkannya dengan pria itu, bahkan ikatan sebagai seorang pelapor kasus pidana sekalipun. Ia ingin benar-benar lepas. Setelah menutup telepon, ia berdiri di depan jendela besar, menatap gemerlap lampu kota di kejauhan. Sebuah babak dalam hidupnya telah resmi ditutup. Sakitnya nyata, perjuangannya berat, tapi ia berhasil melewatinya. Ia tidak hancur. Ia justru terlahir kembali dari puing-puing pengkhianatan itu. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang terpenting, lebih bebas dari sebelumnya. 1 tahun kemudian, waktu telah melakukan sihirnya. Luka yang dulu menganga di hati Zahra kini telah sembuh. Hanya menyisakan bekas samar sebagai pengingat akan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Ia tidak hanya bertahan, ia berkembang pesat. Perusahaan konsultannya, yang kini telah ia ganti namanya menjadi Zahra Eko, melesat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tanpa perlu lagi mengakomodasi ego atau menutupi ketidakmampuan Arga,
Zahra bebas untuk melebarkan sayapnya. Ia memimpin dengan visi yang tajam dan intuisi bisnis yang brilian, mendapatkan proyek-proyek raksasa yang dulu hanya ada dalam angan-angannya. Perubahan itu tidak hanya terjadi dalam karirnya. Zahra sendiri telah berubah. Wanita yang dulu selalu tampak serius dan sedikit tegang, kini lebih sering tersenyum. Ia memotong rambutnya lebih pendek, memberikan kesan segar dan dinamis. Ia mulai mengambil kelas melukis di akhir pekan, sebuah hobi lama yang terkubur oleh kesibukan. Ia juga lebih sering bepergian, bukan lagi untuk perjalanan dinas yang melelahkan, melainkan untuk liburan yang memanjakan jiwa. Ia mendaki gunung di Nepal, menjelajahi pasar rempah di Maroko, dan menikmati senja di Santorini sendirian. Ia menemukan kebahagiaan dalam kesendiriannya, sebuah kebahagiaan utuh yang tidak bergantung pada orang lain. Sore itu, di sebuah kafe berdesain modern di kawasan paling trendy di Jakarta, Zahra duduk di dekat jendela, menikmati secangkir kopi latte dan pemandangan kota yang sibuk. Di seberangnya, Nadira sedang tertawa sambil menceritakan kasus lucu yang baru saja ia tangani. Persahabatan mereka semakin erat, ditempa oleh badai yang telah mereka lalui bersama. Jadi klienku itu menggugat cerai suaminya gara-gara si suami lebih sayang sama koleksi batu akiknya daripada sama dia, cerita Nadira di sela tawanya. Bisa kamu bayangkan? Zahra ikut tertawa. Ada-ada saja. Tapi setidaknya itu lebih baik daripada alasan digugat karena menghamili asisten, kan? Candanya, tanpa ada sedikit pun rasa sakit saat mengucapkannya. Saat tawa mereka mereda, pandangan Zahra tanpa sengaja tertuju ke seberang jalan. Di sana, di depan sebuah warung tenda pecel lele yang ramai dan berasap, sebuah pemandangan menarik perhatiannya. Pemandangan yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Seorang pria kurus dengan kemeja kusam sedang beradu mulut dengan seorang wanita yang menggendong bayi. Wajah mereka tampak lelah dan penuh tekanan. Pria itu adalah Arga. Wanita itu adalah Fania. Zahra menatap mereka lekat-lekat. Waktu benar-benar tidak berbaik hati pada mereka. Arga yang dulu gagah dan tampan kini tampak kuyu dan jauh lebih tua. Kulitnya menghitam karena terlalu sering berada di bawah matahari. Mungkin bekerja sebagai supir ojek online atau kurir, pikir Zahra. Fania juga kehilangan pesonanya. Wajahnya yang dulu manis kini tampak sembab karena kurang tidur, dan pakaiannya sederhana, jauh dari barang-barang bermerek yang dulu sering ia pamerkan. Bayi di gendongannya terus menangis, menambah keruh suasana. Dari gerak bibir mereka, Zahra bisa menebak apa yang mereka perdebatkan. Uang. Tangan Arga menunjuk-nunjuk dompetnya yang tipis, sementara Fania menunjuk ke arah bayinya, mungkin membicarakan soal susu atau popok yang sudah habis. Tidak ada lagi cinta atau kemesraan di antara mereka. Yang tersisa hanyalah pertengkaran getir dua orang yang terperangkap dalam kemiskinan dan penyesalan. Cinta mereka, yang mereka kira begitu istimewa hingga rela menghancurkan sebuah pernikahan, ternyata tidak cukup kuat untuk bertahan dari tagihan kontrakan dan harga susu formula. Zahra terus memperhatikan mereka. Ia tidak merasakan iba. Ia tidak merasakan amarah. Ia juga tidak merasakan dendam. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang aneh. Sebuah geli di dalam perutnya. Ia melihat kembali kehidupannya sekarang. Duduk di kafe yang nyaman, minum kopi seharga Rp100.000, membicarakan rencana ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Lalu ia melihat kehidupan mereka di seberang jalan, bertengkar di pinggir jalan yang berdebu karena masalah uang receh. Kontras itu begitu tajam, begitu nyata. Itulah karma. Bukan kutukan dari langit, melainkan hasil logis dari serangkaian pilihan buruk yang telah mereka buat sendiri. Mereka menginginkan hartanya, dan sekarang mereka tidak punya apa-apa. Mereka mengagungkan cinta mereka, dan sekarang cinta itu menjadi sumber penderitaan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari bibir Zahra. Awalnya hanya sebuah kekahan kecil, lalu semakin keras, hingga akhirnya menjadi sebuah tawa yang lepas dan membahana. Tawa yang tulus, tanpa beban, dan sangat membebaskan. Nadira menatapnya dengan heran, lalu ikut melihat ke seberang jalan. Saat ia menyadari apa yang ditertawakan Zahra, sebuah senyum penuh pengertian terukir di wajahnya. Tawa Zahra bukanlah tawa keangkuhan seorang pemenang. Itu adalah tawa katarsis. Tawa seseorang yang akhirnya bisa melihat tragedi masa lalunya sebagai sebuah komedi hitam. Tawa yang melepaskan sisa-sisa terakhir dari bayang-bayang mereka dari hidupnya. Setelah tawanya reda, Zahra menyeka setetes air mata yang keluar dari sudut matanya karena terlalu banyak tertawa. Ia tidak lagi melihat ke seberang jalan. Pemandangan itu sudah tidak menarik lagi. Ia berbalik sepenuhnya menghadap Nadira.
Maaf, sampai mana kita tadi? Tanyanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Proyek di Lombok, jawab Nadira sambil tersenyum. Ah, iya, proyek di Lombok, kata Zahra sambil mengambil cangkir kopinya. Aku punya ide bagus untuk desain lobi utamanya. Ia mulai berbicara dengan penuh semangat tentang rencana-rencana masa depannya, tentang impian-impian barunya. Puing-puing karma di seberang jalan telah ia tinggalkan di belakang. Di hadapannya, terbentang sebuah cakrawala baru yang cerah, yang akan ia lukis dengan warnanya sendiri. Dan kali ini, ia akan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa merusaknya lagi. Beberapa bulan kembali berlalu, membawa pergantian musim dari kemarau yang terik ke musim hujan yang menyejukkan. Bagi Zahra, waktu tidak hanya mengubah cuaca, tetapi juga lanskap di dalam hatinya. Tawa katarsis di kafe waktu itu memang menjadi sebuah titik balik, sebuah momen pelepasan. Namun, ia menyadari bahwa perang yang sesungguhnya bukanlah saat melawan Arga, melainkan saat berdamai dengan sisa-sisa luka di dalam dirinya sendiri. Kemenangan di pengadilan dan pemandangan karma yang menimpa mantan suaminya telah menutup buku lama, tetapi kini ia harus belajar menulis di halaman-halaman baru yang masih kosong. Hidupnya kini jauh lebih berwarna. Di luar kesibukannya memimpin Zahra Eko, yang semakin berjaya, ia mendedikasikan sebagian besar waktu dan sumber dayanya untuk sebuah yayasan sosial yang ia dirikan. Yayasan itu fokus memberikan beasiswa dan pelatihan keterampilan untuk para wanita muda dari keluarga kurang mampu, membantu mereka untuk bisa mandiri secara finansial. Ia menemukan sebuah tujuan baru yang lebih besar dari sekadar menumpuk kekayaan. Melihat gadis-gadis asuhnya berhasil lulus kuliah atau membuka usaha kecil sendiri memberinya kebahagiaan yang jauh lebih murni daripada memenangkan tender proyek miliaran rupiah. Ia menanam benih di tanah yang baru, dan melihatnya tumbuh subur. Suatu Sabtu pagi, Zahra sedang berada di salah satu panti asuhan yang menjadi mitra yayasannya. Ia tertawa lepas bersama anak-anak, mengotori tangannya dengan cat air, dan melupakan sejenak statusnya sebagai seorang pebisnis papan atas. Di tengah keriangan itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Nadira. Biasanya ia akan mengabaikan pesan terkait pekerjaan di akhir pekan. Tapi pesan ini berbeda. Isinya singkat dan tidak biasa. Ra, ada waktu sebentar? Ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Ini bukan soal hukum. Ini soal Arga. Jantung Zahra sedikit berdebar membaca nama itu. Sudah lebih dari setengah tahun ia tidak mendengar kabar apapun tentang mereka. Dan ia sama sekali tidak berniat mencari tahu. Ia meminta izin sebentar pada pengurus panti dan berjalan ke sudut taman yang lebih sepi untuk menelepon Nadira. Ada apa, Nat? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Maaf mengganggumu di akhir pekan, kata Nadira. Suaranya terdengar ragu. Aku baru saja dapat kabar dari Rina. Kamu ingat Rina, kan? Teman seangkatan kita yang sekarang jadi dokter anak. Tentu, aku ingat. Kenapa dengannya? Dia tadi menghubungiku. Dia bilang, beberapa hari ini dia sedang merawat seorang bayi laki-laki dengan kondisi infeksi paru-paru yang cukup parah. Bayi itu butuh perawatan intensif di inkubator dan obat-obatan yang mahal, jelas Nadira. Zahra mengerutkan kening, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Lalu, apa hubungannya denganku atau Arga? Nadira menghela napas. Bayi itu adalah anaknya Arga dan Fania. Dunia Zahra seakan berhenti sejenak. Angin sepau-sepau yang tadi terasa sejuk kini terasa dingin. Suara tawa anak-anak panti di kejauhan terdengar meredup. Rina tidak tahu kalau aku pengacaramu, lanjut Nadira. Dia menghubungiku karena tahu aku aktif di beberapa kegiatan sosial. Dia bilang orang tua bayi itu sepertinya sangat kesulitan keuangan. Mereka hanya bisa membayar biaya kamar paling dasar. Itu pun tersendat-sendat. Sementara biaya untuk perawatan intensif dan obatnya sama sekali tidak terjangkau. Rina merasa kasihan pada bayinya. Dia bertanya apa aku punya kenalan donatur yang bisa membantu. Zahra terdiam. Pikirannya berkecamuk. Berita ini datang seperti kilat di siang bolong. Bayi itu sakit parah. Bayi yang sama, yang dulu selalu dijadikan tameng dan senjata oleh Fania untuk memeras perasaannya. Kenapa kamu memberitahuku ini, Nat? Tanya Zahra pelan. Suaranya serak. Kamu tahu aku tidak punya urusan lagi dengan mereka. Aku tahu, Ra. Dan aku bersumpah. Aku hampir saja bilang pada Rina kalau aku tidak bisa bantu. Aku marah. Aku pikir, biarkan saja, itu karma mereka. Mereka yang berbuat, mereka yang harus menanggung akibatnya, kata Nadira jujur.
Tapi kemudian aku berpikir, ini bukan tentang mereka. Ini tentang bayi itu. Aku tidak bisa mengambil keputusan ini sendirian. Ini hidupmu, masa lalumu. Jadi, aku memutuskan untuk memberitahumu. Anggap saja sebagai informasi. Setelah ini, terserah kamu mau melakukan apa. Kalau kamu mau kita lupakan saja, detik ini juga aku akan lupakan percakapan ini. Setelah menutup telepon, Zahra duduk di sebuah bangku taman yang kosong. Pikirannya berperang hebat. Sebagian dari dirinya, sisi yang terluka dan dikhianati, berteriak dengan lantang. Bukan urusanmu. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan mereka. Dulu mereka memintamu membiayai pernikahan. Sekarang takdir meminta mereka membiayai pengobatan anak mereka sendiri. Adil, bukan? Ia teringat kembali pada pemandangan di depan warung pecel lele. Penderitaan mereka adalah tontonan yang memuaskan baginya saat itu. Harusnya sekarang pun begitu. Tapi kenapa hatinya terasa tidak tenang? Ia mencoba membayangkan wajah Arga dan Fania yang memohon-mohon padanya. Wajah mereka yang putus asa. Tapi kemudian, bayangan itu berganti dengan wajah bayi mungil tak berdaya yang terbaring di dalam inkubator, berjuang untuk setiap tarikan napasnya. Bayi itu, dia benar-benar tidak bersalah. Dia tidak memilih untuk dilahirkan dari rahim seorang wanita yang merebut suami orang, atau dari seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Dia hanya seorang bayi yang sedang sakit dan butuh pertolongan. Zahra menatap anak-anak panti yang masih asyik bermain. Ia mendedikasikan hidupnya sekarang untuk membantu anak-anak dan wanita lain agar memiliki masa depan yang lebih baik. Lalu, apa bedanya anak-anak ini dengan bayi itu? Hanya karena bayi itu memiliki darah Arga? Apakah kebenciannya pada Arga harus sebesar itu, hingga ia rela membiarkan seorang anak menanggung akibatnya? Ia menyadari sesuatu yang penting. Jika ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan bayi itu menderita, itu artinya ia masih terikat pada mereka. Ia masih membiarkan kebenciannya pada Arga dan Fania mendikte tindakannya. Kemenangannya atas mereka menjadi tidak ada artinya jika ia membiarkan dirinya menjadi sekeras dan sedingin mereka. Kebebasan sejati, pikirnya, bukanlah saat ia bisa menertawakan penderitaan musuhnya. Kebebasan sejati adalah saat ia bisa melakukan hal yang benar, tanpa mempedulikan siapa yang akan diuntungkan oleh kebenaran itu. Kebebasan sejati adalah saat hatinya tidak lagi dikendalikan oleh dendam masa lalu. Dengan sebuah keputusan yang mantap, ia mengambil ponselnya kembali. Bukan Nadira yang ia hubungi, melainkan Rizwan, sang investigator. Sudah lama ia tidak menggunakan jasa pria itu, tapi ia masih menyimpan nomornya. "Halo, Pak Rizwan. Ini saya, Zahra." Sapanya saat panggilan tersambung. "Ibu Zahra. Suatu kehormatan. Ada yang bisa saya bantu?" Jawab suara tenang di seberang. "Saya punya satu tugas terakhir untuk Anda, jika Anda bersedia," kata Zahra. Tugas ini sangat pribadi dan harus dilakukan dengan kerahasiaan penuh. Zahra tidak akan pernah menemui mereka. Ia tidak akan membiarkan mereka tahu bahwa bantuan itu datang darinya. Itu akan membuka pintu bagi drama dan manipulasi baru. Bantuan ini harus murni, tanpa ikatan. Ia memberikan Rizwan nama rumah sakit dan nama bayi itu. "Tugas Anda sederhana. Pertama, verifikasi kondisi medis dan total biaya yang dibutuhkan. Kedua, bayar lunas semua tagihan itu langsung ke pihak rumah sakit. Pastikan nama donaturnya tertulis sebagai hamba Allah atau anonim. Jangan sampai nama saya atau nama perusahaan saya muncul dimanapun. Arga dan Fania tidak boleh tahu asal uang ini. Mereka hanya perlu tahu bahwa tagihan anak mereka sudah lunas. Anda mengerti?" "Sangat mengerti, Bu. Akan saya laksanakan." Malam itu, setelah Rizwan mengirim pesan konfirmasi bahwa semua biaya rumah sakit telah dilunasi dan sang bayi sudah mendapatkan perawatan terbaik, Zahra berdiri di balkon apartemennya yang tinggi, menatap kelip lampu kota di bawah. Hujan baru saja reda, menyisakan udara yang bersih dan segar. Ia tidak merasakan kebanggaan atau merasa seperti seorang pahlawan. Yang ia rasakan adalah kedamaian. Kedamaian yang jauh lebih dalam dan lebih memuaskan daripada tawa kemenangannya di kafe waktu itu. Dengan membayar tagihan rumah sakit itu, ia merasa telah membayar lunas sisa utang emosional terakhirnya dengan masa lalu. Ia tidak memaafkan perbuatan Arga dan Fania, tapi ia telah melepaskan kebencian yang membelenggunya. Ia menyirami tanaman-tanaman hias di balkonnya. Mawar, lili, dan anggrek bulan. Benih-benih baru yang ia tanam di tanah kehidupannya yang baru.
Dengan membantu kehidupan seorang bayi yang tak berdosa, ia merasa telah menyirami kebun hatinya sendiri. Ia telah menang perang, dan kini ia memilih untuk menanam bunga, bukan ranjau. Masa depannya adalah miliknya seutuhnya, sebuah taman yang siap ia rawat dengan cinta dan kebaikan, bukan lagi dengan amarah dan pembalasan. Dan di dalam kedamaian itu, ia menemukan kemenangannya yang paling sejati.